One, two, three. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama Stefanus Andi Sudirja, kelas 9D dari SMP Sarana Sambat Riyadi. Belakangan ini kita sudah mengalami salah satu penyakit yang sedang viral banget nih, yaitu virus corona. Virus ini mulai banyak beredar di Indonesia maupun di dunia dan mengganggu beberapa aspek di bidang-bidang tertentu, misalnya kesehatan, ekonomi, bahkan bisa sampai kematian. Namun di beberapa artikel yang saya pernah baca, virus corona itu belum ada yang sampai seseorang meninggal akibat hanya virus corona doang, melainkan ada penyakit-penyakit lain baru ia bisa meninggal. Contoh misalnya seseorang itu terjangkit atau terinfeksi virus corona dan ia meninggal, dan biasanya yang meninggal itu tersebut memiliki penyakit-penyakit yang lain seperti kanker mungkin, TBC dan lain-lain sebagainya. Asal muasal virus corona. Virus corona ini berasal dari Wuhan, tepatnya pada tanggal 17 November 2019. Nah, gejala-gejala yang paling umum yang dialami oleh penderita COVID-19 itu adalah yang pertama, batuk, terus demam, terus juga kelelahan. Dan yang mulai tidak umum itu ya biasanya sering rasa-rasa tidak nyaman, terus rasa nyeri, terus nyeri tenggorokan juga, diare, terus juga konjungtivitas atau matanya merah terus, juga sakit kepala, dan hilangnya rasa penciuman dan rasa perasa, dan ruam pada kulit dan perubahan warna pada jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Nah, teman-temanku, virus ini tuh membawa banyak sekali perubahan yang sangat besar, dan termasuk bentuk perubahan yang dilihat berdasarkan pengaruhnya itu sangat besar. Bagaimana tidak besar? Seluruh dunia sekarang sedang berperang dan berjuang untuk melawan virus ini. Virus ini bisa dibilang membawa pengaruh atau dampak yang sangat besar di bidang kesehatan. Yang tadinya kita ke rumah sakit itu untuk menjenguk, untuk apa niat kita baik, sekarang jadi sulit untuk ke rumah sakit. Karena apa? Karena kita takut satu, yang kedua juga kita harus menjaga jarak. Dan di rumah sakit ya kita tahu kumpulnya orang-orang sakit di situ, diobatin, pasti saat ada saja yang terjangkit virus corona mungkin di situ. Dan yang kedua juga tenaga medis itu banyak yang gugur akibat virus ini. Mereka berjuang sekuat tenaga mati-matian untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Tetapi di Indonesia bahkan ya, yang sering saya lihat di Indonesia itu banyak orang-orang yang kadang-kadang keluar-keluar masih aja belum pakai masker, masih aja yang keluar-keluar nggak jaga jarak, nempel-nempelan segala macem, dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi kan kasihan itu tenaga medis sudah capek-capek buat sampai ada yang gugur, tapi malah orang Indonesia malah cuek-cuek aja, santai-santai aja, itu kan kasihan. Yang kedua di bidang ekonomi, banyak orang-orang di PHK akibat perusahaan bosnya atau yang punya itu bangkrut, memiliki penurunan dan lain-lain. Itu juga banyak kantor-kantor tutup akibat bangkrut tersebut. Terus juga harga-harga bahan-bahan itu, apalagi obat-obatan naik. Di awal-awal pandemi ya saya masih ingat, masker, hand sanitizer harganya sangat melonjak tinggi. Sebenarnya agak miris hati saya, cuman karena di tengah-tengah orang lagi membutuhkan itu, orang-orang malah mencari kesempatan untuk mencari keuntungan. Dan banyak orang-orang, mungkin orang-orang kaya yang bodo amat, yang penting saya sehat, yang penting saya aman, keluarga saya aman, dia membeli banyak-banyaknya dengan harga yang cukup tinggi. Dan tetapi akhirnya mereka kehabisan dan harga barang-barang itu makin naik, masker-masker makin naik dan hand sanitizer makin naik. Yang ketiga ada di bidang sosial. Kalau di bidang sosial, saya rasa semua pelajar, pekerja itu juga akan merasakan. Yang tadinya kita sekolah, yang tadinya kita bekerja di kantor, bertemu teman, salaman dan lain, sekarang ketemuan teman aja melewat aplikasi aja kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita WhatsApp dia, kadang-kadang nggak dibalas, kadang-kadang dia apapun. Yang tadinya kita salaman aja sekarang bersentuhan saja tidak boleh. Kita paling pakai siku kan, "Lo bro, apa kabar?" Paling begitu doang. Dan juga di bidang sosial tuh kita berkomunikasi dengan orang-orang lain sangat sulit. Nah, seperti saya pelajar yang saya rasakan adalah ketika kita ingin guru-guru ingin menyampaikan materi, kadang-kadang kan terasa sulit. Kenapa? Karena ya satu, koneksi, sinyal dan banyak hal lainnya. Materi disampaikan belum tentu anak-anak itu tersampaikan dengan baik, dengan jelas, karena mungkin mereka anak-anak itu tidak memiliki wifi, tidak memiliki data, jadi sangat sulit untuk melakukan pelajaran mengajar dan belajar di sekarang ini.
Dan yang ketiga adalah rasa rindu dan kerinduan bertemu sanak keluarga, teman, kakak adik. Bayangkan di orang-orang yang di luar sana yang merantau dari Papua ke Jakarta, terus akhirnya pandemi, ya di PHK, dia nggak bisa kerja, nyari duit di Jakarta malah makin susah, dan dia nggak bisa pulang karena bandara ditutup. Itu kan sangat miris sekali, kasihan dia. Tetapi dari segitu banyak dampak negatifnya, perubahan yang sangat besar di dunia ini, masih ada loh dampak positifnya. Yang pertama, sebelum kita COVID-19, sebelum kita ada pandemi, wah, itu makan aja, habis megang bola, habis megang olahraga, makan aja santai. Tapi sekarang saya ada pandemi, menyentuh aja langsung panik, sanitizer, langsung serem. Dan juga yang tadinya kita bersalaman, sekarang kita lebih menjaga jarak. Ya tadinya kita sakit, kondisi kurang enak badan, tetap pergi jalan ke mall. Sekarang orang-orang sehat aja takut untuk ke mall. Dan bagusnya dari virus ini adalah kita semakin bisa peka terhadap diri kita sendiri untuk menjaga diri kita sendiri dari virus-virus yang ada di luar sana. Sebenarnya sebelum corona ini masih banyak virus-virus yang beredar, tapi tidak sebanyak virus corona ini dan tidak se-viral virus corona ini. Dan sebenarnya di luar sana masih banyak virus-virus yang membahayakan selain virus corona. Ada virus-virus TBC mungkin dan lain-lain, demam berdarah, itu tidak virus-virus yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi mereka penyebarannya kurang lebih lambat daripada penyebaran virus corona. Berbeda dengan virus corona yang penyebarannya lambat dan juga bisa mematikan, karena biasanya orang-orang kena COVID-19 itu mereka panik dan akhirnya daya tubuh mereka lemah dan akhirnya dia meninggal. Nah, setelah banyak dampak-dampak tersebut, sebaiknya kita juga harus mencegah dari penyebaran tersebut. Ya, cara mencegahnya adalah yang pertama, cuci tangan minimal 20 detik dan menggunakan air mengalir. Setelah mencuci tangan, kita keluar rumah harus pakai masker. Setelah pakai masker, hindarilah bersalaman dengan orang lain. Usahakan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain menggunakan siku atau bagian-bagian yang jarang disentuh. Seperti mungkin membuka pintu kita dengan kaki atau mungkin dengan siku. Karena jari-jari tangan kita ini sangat mungkin sering bisa dibilang refleks gitu. Misalnya kita gatel langsung pegang mata, hidung gatel langsung pegang. Itu membahayakan karena virus yang ada di sini bisa saja masuk lewat hidung ketika kita menggaruk hidung, menggaruk mata dan lain-lain. Yang keempat, kita harus kemana-mana itu membawa hand sanitizer agar aman. Jadi kita nggak sengaja nih lupa kepegang atau kita langsung pakai sanitizer dan aman jadinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga di pandemi-pandemi ini kita semakin diteguhkan, semakin menjaga diri agar terhindar dari virus-virus yang beredar di sekarang ini. Dan juga bagi mereka yang sedang sakit, semoga mereka semua sembuh dan mereka dapat beraktivitas kembali. Bye-bye.